Acara pelepasan PKL Program Studi D4 Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun ajaran 2022-2023 akan segera dimulai. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara pelepasan. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, kemudian doa, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Politani, laporan Ketua Panitia, dan sambutan Direktur, sekaligus melepaskan secara resmi mahasiswa PKL dan akan ditutup dengan doa. Oke, kita akan segera mulai. Yang terhormat Bapak Direktur Politani, Bapak Thomas Lapenangga, para Wakil Direktur 1, 2, dan 4 yang telah hadir, Ibu Ketua P4M, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu Ketua Program Studi D4, serta tentu saja mahasiswa Program Studi D4 yang akan melaksanakan PKL pada tahun ajaran ini, tahun 2022 dan 2023. Sebelum kita lanjutkan kepada acara berikutnya, terlebih dahulu kita akan doa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh salah satu perwakilan mahasiswa dari Program Studi PPLK, Debbie Totos. Kepada Saudari Debbie Totos kami persilahkan. Baik, sebelum kita melangkah lebih maju, marilah kita menghadiri daripada Tuhan. Karena itu, izinkanlah saya memimpin doa ini secara Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, pada jam saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan detik ini, kami masih merasakan sukacita yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, pada saat ini juga kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami semua boleh ada bersama-sama di tempat ini dalam rangka kami akan masuk dalam kegiatan atau acara pelepasan mahasiswa D4 untuk PKL Tuhan. Tuhan, kami pertaruhkan segala rangkaian acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah acara pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh lagu Mars Politani. Hadirin dipersilahkan berdiri.
kita akan mendengar laporan Ketua Panitia PKL Program Diploma 4 Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun ajaran 2022-2023. Kepada Ibu Ira dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nina. Selamat pagi. Perkenankan saya menyampaikan laporan Panitia PKL Program Diploma 4 tahun ajaran 2022-2023. Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai perguruan tinggi vokasi menyadari pentingnya penyelarasan antara dunia akademik dengan pertumbuhan dan perkembangan Dudika yang dinamis melalui pelaksanaan mata kuliah PKL. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Diploma 4 yang memprogram mata kuliah PKL di semester ke-7. Dalam acara pelepasan kali ini, berikut adalah hal-hal yang dapat kami sebagai panitia laporkan. Yang pertama, program studi yang melaksanakan PKL D4 terdapat 5 program studi yaitu agribisnis perikanan, pengelolaan hutan, penyuluhan pertanian lahan kering, teknologi industri hortikultura, dan teknologi pakan ternak. Selain kelima program studi tersebut, terdapat juga mahasiswa dari 3 prodi D3 yaitu TPH, Produksi Ternak, dan MSDH yang melakukan PKL Open Semester. 2. Waktu dan pelaksanaan PKL. PKL akan berlangsung selama 2-3 bulan. 4 program studi yaitu AGP, PH, TIH, dan TPT akan melaksanakan PKL selama 2 bulan mulai tanggal 30 Agustus sampai 30 Oktober, sementara PPLK akan berlangsung selama 3 bulan mulai tanggal 5 September sampai 5 Desember 2022. 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti PKL D4 berdasarkan program studinya adalah AGP 3 orang, PH 86 orang, PPLK 97 orang, TIH 107 orang, TPT 87 orang. Untuk prodi D3 yang mengikuti PKL Open Semester, masing-masing jumlahnya adalah MSDH 1 orang, Proter 1 orang, TPH 6 orang. Total mahasiswa D4 dengan demikian adalah 380 mahasiswa, sementara D3 Open Semester adalah 8 orang. Lokasi PKL secara umum tersebar di 5 kabupaten dan kota di Pulau Timor, Kabupaten Alor, 5 kabupaten di Pulau Flores, dan 2 kabupaten di Pulau Sumba dengan rincian sebagai berikut. AGP di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, PPLK di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, PH di Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Belu, TTU, Manggarai Barat, Manggarai, Sika, Ngada, Ende, dan Alor. TIH akan melakukan PKL di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, dan TTS, dan TPT di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU. Untuk D3 Open Semester, penempatan mahasiswa di lokasi akan disesuaikan dengan prodi D4 dalam jurusan yang sama. Sumber dan besar dana yang digunakan, sumber pendanaan adalah DIPA Politani 2022 dan berdasarkan proposal dan alokasi anggaran yang tersedia, maka total biaya untuk PKL D4 adalah Rp361.456.000. Sebanyak Rp221.566.000 akan digunakan untuk membiayai perjalanan dinas berupa survei, pengantaran, dan supervisi. Sebanyak Rp139.890.000 akan digunakan untuk belanja, bahan habis pakai, dan pembayaran intensif untuk pembimbing lapang PKL. Terakhir, lain-lain, dalam persiapan pelaksanaan PKL telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Klinik Ume Manekan dan konfirmasi pembayaran premi asuransi dari Bumida pada tanggal 18, 19, dan 26 Agustus 2022 sebagai prasyarat mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, tercatat 4 orang mahasiswa tidak memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan PKL, sementara untuk asuransi terdapat 4 mahasiswa yang hingga saat ini masih ditunggu konfirmasi pembayaran premi asuransinya. Bagi mahasiswa yang tidak lolos tes kesehatan dan tidak memiliki polis asuransi, tidak diperkenankan untuk mengikuti PKL. Demikian laporan kami, Kupang 30 Agustus 2022 atas nama Panitia PKL D4, Ketua Makfira Syarifuddin. Terima kasih.
Sebelum melakukan PKL selama kurang lebih 3 bulan dan D4 2 bulan, para mahasiswa akan mendengar pesan dan nasihat dari Bapak Direktur sekaligus melakukan pelepasan secara resmi pelaksanaan PKL. Kepada Bapak Direktur dipersilahkan. Selamat pagi. Mantap. Iya, ini kan kita mau ke desa nih. Mau ketemu keluarga di kampung, ya. Jadi yang ke kampung itu bukan Bapak Desa yang ke kampung. Ini mahasiswa Politani yang kampusnya punya visi dan misi, ya. Dia itu akan menghasilkan tenaga muda yang terampil di bidang masing-masing, dan juga dia akan menjadi wirausahawan muda, orang muda yang berusaha setelah tamat dari kampus ini. Jadi saya ingatkan pada orang muda, tadi saya lihat itu ada yang sudah lagu Indonesia Raya, dia baru jalan cuek-cuek saja tuh. Itu bukan lagu Balenagi atau lagu apa, jadi orang sudah nyanyi Indonesia Raya, lu jalan kayak bayi, lu punya ada liwat di situ. Ya. Di kampung lu jangan bikin Indonesia Raya, orang nyanyi Indonesia Raya, lu jalan suka-suka lu ditangkap Hansip nanti. Jadi saya mohon orang muda ini bisa membawa sesuatu kepada orang tua, keluarga di tempat saudara masing-masing melakukan kegiatan PKL dan di bidang masing-masing. Paling tidak ada sesuatu di dalam benak saudara, terutama yang PPLK, penyuluh satu Simba apa, dia punya perjanjian atau kesepakatan penyuluh dalam apa itu, ya dibilang sekali langkah ke ujian, ya itu nanti akan membuat saudara tidak akan dipercaya lagi, ya. Karena kalau penyuluh, kalau sudah membuat janji dengan petani ataupun kelompok tani, saudara janji jam 7, petani sudah ada jam 7, saudara datang jam 8 atau jam 9, go. Besok lu bilang jam 7, dia bilang lu pi 7 sendiri, beta sonepi, lu tukang tipu, dia bilang. Hati-hati bagi orang muda yang bergerak di bidang penyuluhan. Orang muda yang bergerak di bidang peternakan, terutama TPT, daerah kita tadi malam saya berdiskusi dengan beberapa alumni saudara yang ada di daratan timur. Memang kita bermasalah dalam pakan ternak. Cuma pakan ternak yang bermasalah dengan kita adalah pakan ternak yang lokal yang ada di daerah kita, yaitu ternak babi. Kalau ternak ayam saya rasa tidak bermasalah, tetapi ayam buras, super, atau ayam kampung yang kita kenal itu bermasalah, karena petani kita juga, orang tua dan saudara kita juga banyak yang mengembangkan peternakan ayam kampung sekarang. Itu yang bermasalah. Paling tidak di konsep saudara NTT kita ada jagung, ada dedak padi, ada tepung ikan. Apa yang saudara bisa bikin? Begitu juga orang muda di bidang kehutanan. Sekarang sudah bulan Agustus, paling tidak kalau saudara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang besar, paling tidak saudara sudah mempersiapkan, atau tidak saudara nanti akan punya konsep, saya akan buat pesamean untuk anakan tanaman hutan, untuk nanti pada musim hujan diserahkan kepada
RT, RW atau kepala desa atau penyuluh di setempat untuk nanti musim hujan dia bisa menanam anakan tersebut. Jadi ini saya mohon orang muda sudah ada sedikit konsep di kepala. Jangan tidak ada apa-apa sampai di lapangan juga bingung mau kerja apa. Akhirnya ujung-ujung kita saling menyalahkan. Kenapa Bapak, Pak dosen, Ibu dosen, kenapa tempatkan saya di tempat ini? Yang jelas tempat yang akan saudara datangi nanti itu sudah dilakukan survei. Tim survei dari masing-masing program studi D4 ini sudah melakukan itu dan sudah merekomendasikan itu. Jadi itu yang saya harapkan, paling tidak sudah ada ya sedikit gambaran kira-kira saudara nanti mau kerjanya apa. Yang kemudian mengenai masalah pemeriksaan kesehatan dan juga asuransi itu yang saudara ya, kami dari lembaga ini melakukan kerjasama dengan asuransi itu demi keselamatan dan kenyamanan orang tua saudara. Saudara yang sakit, saudara yang celaka di tempat PKL akan ditanggung oleh asuransi. Bukan uang asuransi yang saudara kumpul kemarin satu orang berapa? Jadi asuransi yang saudara bayar 50.000 tadi itu selama 1 tahun. Bagi yang di program studi D4, ada D4 yang sudah melakukan pernah membayar asuransi, tapi karena masa studinya sudah lewat, ya dia tetap harus mengikuti asuransi. Selamat pagi Pak Wadir. Harus mengikuti asuransi. Asuransi yang saudara bayar ini pertanggungannya selama 1 tahun. Dan saya ingin ingatkan bahwa ini sangat membantu saudara dan orang tua saudara. Ya memang masalah sakit celaka tidak ada yang memohon untuk dapat itu, ya. Bahkan kita menolak, ya. Kita menghindari itu. Tapi dengan mengikuti asuransi ini paling tidak dalam hati, dalam pikiran, ya, orang lebih tenang, lebih nyaman. Kemudian bagi yang tidak lolos tes kesehatan, saya harapkan jaga dirimu baik-baik, ya. Dan dari informasi tes kesehatan ini kebanyakan mahasiswa putri yang tidak lolos karena salah bergaul, ya. Oleh karena itu harus digeser. Apalagi provinsi kita ini terkenal dengan sekarang ini masalah stunting. Apa itu stunting? Dulu nih opa-opa dong bilang itu kurang gizi. Jadi hati-hati kalau dipaksakan ikut PKL dalam posisi yang tidak jelas, bahaya, ya. Oleh karena itu diistirahatkan saja, dikasih cuti, semester berikut silakan. Dan yang sekarang sudah hasil pemeriksaan kesehatan aman, ikut PKL. Jangan sampai saudara pulang PKL tidak aman, ya. Berangkat PKL aman, pulang PKL tidak aman, akan mengganggu
pada proses berikut penulisan laporan, ya, seminar, ujian, apalagi ini D4, belum lagi proposal, belum lagi penelitian, ya. Jadi saya ingatkan, hati-hati. Saatnya pasti ada. Saatnya pasti ada. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Saatnya pasti ada. Tapi bereskan dulu tugas utama orang muda, yaitu bagaimana menjalankan tugas dari orang tua dan keluarga. Studi, belajar dulu sampai tamat. Setelah tamat, terserah saudara. Karena yang paling penting, saudara-saudara hadir di sini itu adalah menjalankan tugas dari orang tua dan keluarga. Tugas ini bukan perintah orang tua, tapi kemauan saudara. Orang tua mendukung. Silakan, anak silakan berangkat kuliah ke Kupang, ya. Oleh karena itu saya ingatkan, yang berangkat PKL aman, jangan sampai pulangnya tidak aman. Tidak aman itu bukan saudara tidak boleh kuliah, kuliah tetap. Tidak aman itu nanti sebentar sibuk mau kerja laporan bingung, belum lagi setelah beres laporan akan lanjut ke proposal, penelitian lagi segala macam. Jadi saya ingatkan orang muda, hati-hati. Dan yang terakhir, kita ini semua berasal dari berbagai kampung. Dimanapun tempat saudara ditempatkan dalam kegiatan PKL ini, saya harapkan menyesuaikan diri saudara dengan budaya setempat, adat istiadat setempat. Jangan bilang, ah ini saya dari Kupang, mahasiswa lagi, wah gila-gila sudah di kampung. Hati-hati, karena adat istiadat dan aturan-aturan di tempat masing-masing. Hargailah budaya dan adat istiadat dan juga struktur masyarakat di sana, di tempat saudara melakukan kegiatan. Struktur masyarakat bukan manusia satu kampung, tetapi sebagai contoh yang di peternakan ada ternak ayam, bagaimana struktur bekerja di perusahaan tersebut atau di kandang ayam tersebut, sehingga apapun yang saudara dapat, saudara butuhkan, bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, hargailah adat dan budaya setempat, karena kita di seluruh NTT semua rumah ibadat ada. Yang tidak ada di kampung-kampung ini mungkin saudara-saudara yang Hindu dan Buddha. Kelenteng dengan wihara itu jarang, tapi gereja, masjid ada, kapela ada. Jangan orang lagi gereja lu mulai putar tape besar-besar, nanti dibilang ini mahasiswa apa orang gila, ya. Jadi itu saja pesan saya, dan kita sama-sama punya tekad dan punya keyakinan, saya pasti sukses, ya. Saya pasti sukses. Sukses pribadi saudara, sukses lembaga ini, sukses para pengurus lembaga ini, sukses Bapak Ibu dosen di lembaga ini, dan juga semua unsur yang mengelola lembaga ini. Oleh karena itu, terima kasih pada pagi hari ini orang muda mau hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk
melaksanakan upacara pelepasan PKL program studi D4 dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang berjumlah 380 mahasiswa ditambah dengan D4 ditambah dengan beberapa D3 yang karena PKL kita sudah pakai sistem open semester. Terima kasih Ibu Wadir 1 karena program ini bisa jalan sehingga saudara tidak lulus di PKL ini, saudara nanti bisa gabung dengan PKL tahun depan dengan adik-adik saudara di D3, PKL D3. Jadi PKL ini sistem open semester. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Wadir 1 karena sudah meluncurkan program ini, dan saya selaku pimpinan di kampus ini menyatakan bahwa pagi hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2022 PKL mahasiswa D4 Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Timur ada, Flores ada, Sumba ada, mewakili pulau-pulau, Alor ada. Ya. Pada pagi hari ini saya nyatakan anak-anak dan semua tim telah siap untuk menuju ke lokasi kegiatan mereka masing-masing. Terima kasih. Dengan demikian pelaksanaan PKL telah dilakukan secara resmi. Untuk para mahasiswa, ingat pesan dan nasihat dari Bapak Direktur selaku orang tua kalian di kampus, supaya dimanapun kalian berada, kalian berhasil. Dengan demikian saya akhiri acara pelepasan PKL pada pagi hari ini. Untuk kalian semua, sukses. Terima kasih.